mengucapkan selamat kepada perayaan keagamaan dari agama lain. Ingat, kita hidup dengan toleransi. Dan itu sudah dicontohkan oleh Nabi ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah. Nabi mendapati orang-orang komunitas yang heterogen. Ada kaum musyrikin, yaitu suku Aus, suku Khazraj yang belum masuk Islam, ada. Ketika itu dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul sebelum jadi orang munafik, masih musyrik. Kemudian ada komunitas Islam yang dipimpin oleh Sa'ad bin Mu'adh dari suku Aus dan Sa'ad bin Ubadah dari suku Khazraj. Kemudian ada juga komunitas orang Yahudi. Ada suku Bani Qainuqa, suku Bani Nadhir, dan suku Bani Quraidah. Jadi ada 3 model komunitas di kota Madinah. Kemudian terjadilah namanya Wathiqatul Madinah, piagam kota Madinah. Bahwasanya mereka penduduk saling kerjasama kalau ada musuh datang dari luar. Tapi kata Nabi, walil yahudi dinuhum wal muslimina dinuhum. Yahudi agamanya sendiri, kaum muslimin agamanya sendiri. Taib. Apakah Nabi ketika bertetangga dengan Yahudi ikut acara orang Yahudi? Enggak. Bahkan Nabi dakwahi agar mereka masuk apa? Islam. Tapi Nabi membiarkan mereka menjalankan ritual mereka. Itulah namanya toleransi. Apa toleransi? Seorang tetap pada prinsip agamanya dengan membiarkan yang lain menjalankan apa? Ritualnya. Itu toleransi. Kalau sudah campur carut marut, itu namanya bukan toleransi. Itu namanya hilang identitas diri kita. Masing-masing kita punya identitas. Muslim punya identitas, Nasara punya identitas, Yahudi punya identitas, Hindu, Buddha punya identitas. Masing-masing pertahankan identitas, tidak apa-apa. Masing-masing tanggung jawab dengan apa yang dia yakini. Dan kalau sampai kita ikut-ikutan dalam perayaan mereka, itu namanya toleransi kebablasan. Itu namanya bukan lagi toleransi, itu namanya sudah hilang toleransi. Toleransi itu tetap di atas identitas masing-masing, kemudian membiarkan yang lain menjalankan apa? Ibadahnya. Mungkin lebih berkembang lagi, kita toleransi, kita masuk ke gereja ikut menyembah Tuhan mereka, toleransi kan nggak bisa. Itu yang pernah ditawarkan oleh kaum musyrikin kepada Nabi, wahai Muhammad, bagaimana setahun kau sembah Tuhan kami, setahun kami sembah Tuhanmu. Kata Nabi, enggak, lakum dinukum waliyadin. Nah, ada. Nah, termasuk perayaan keagamaan. Namanya saja perayaan keagamaan. Artinya mereka meyakini sebagai suatu agama, ya enggak? Kita punya Idul Fitri, Idul Adha, kita yakini sebagai perayaan keagamaan. Mereka juga punya acara-acara agama yang mereka yakini sebagai agama, bukan tradisi duniawi, bukan. Sehingga dinamakan dengan perayaan keagamaan. Maka syariat melarang kita ikut serta dalam partisipasi dalam acara-acara tersebut. Di antaranya tadi ayat yang saya sebutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ciri-ciri penghuni surga, walladzina la yashhaduna az-zura, dan orang-orang yang tidak pernah menghadiri az-zur. Di antara tafsiran para salaf, a'yadal kuffar, tidak pernah menghadiri hari-hari keagamaan, acara-acara keagamaan agama yang lain. Ya. Karena kalau kita mengucapkan selamat, terkadang konsekuensinya parah. Contoh, meskipun seorang terkadang tidak mengerti apa yang dia ucapkan. Contoh seperti seorang mengatakan, Selamat Natal. Apa sih hari Natal? Hari Natal secara agama yang diyakini oleh mereka adalah hari lahirnya Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Itu tidak. Bukan sebagai Nabi. Kalau sebagai Nabi kita juga setuju. Karena kita juga hormat sama Nabi Isa. Bahkan dalam Al-Quran ada mukjizat yang tidak disebutkan dalam Injil-Injil. Yaitu mukjizat Nabi Isa berbicara ketika masih kecil. Tidak ada dalam Injil Matius, Yohanes, Markus, Lukas, enggak ada. Cari, enggak ada. Lihat bagaimana Islam memuliakan Bunda Maria, istilah mereka. Sampai ada namanya surat Maryam. Dan Allah puji-puji luar biasa. Allah bantah orang Yahudi yang mengatakan Maryam berzina. Tetapi Nabi Isa statusnya sebagai anaknya Maryam. Makanya dikatakan Isa bin Maryam. Bukan sebagai anak Tuhan. Nah, orang-orang Nasara ketika dia merayakan hari Natal adalah merayakan hari kelahiran Nabi Isa sebagai putra Tuhan. Terus kita bilang selamat. Ada sebagian mengatakan tidak apa-apa karena kita ucapkan sesuai dengan keyakinan kita. Taib. Antum kan mengucapkan kepada mereka, yang merayakan antum apa mereka? Mereka kan? Terus antum bilang selamat. Apa yang dipahami oleh mereka? Ada yang mengatakan boleh Ustaz, kan kita mengatakan selamat hari Natal. Dalam hati saya selamat hari Natal yaitu lahirnya Nabi Isa sebagai Nabi. Jadi kita enggak salah katanya. Lah,
Antum kan ngucapin selamat yang mereka kerjakan, bukan yang sedang yang merayakan kita atau mereka. Mereka merayakan atas apa? Atas dasar Nabi Isa sebagai nabi atau sebagai anak Tuhan. Terus kita bilang selamat, apa yang mereka pahami? Kita memberi selamat atas apa yang mereka lakukan, atas apa yang mereka yakini, bukan atas yang kau yakini. Jangan bohongin orang, paham? Sebagian dai ini luar biasa. Untuk melegalkan ini dia mengatakan kan masing-masing lah. Kamu kan ucapkan selamat atas mereka, bukan selamat atas yang kau. Kalau kau ucapkan bikin perayaan sendiri lain cerita. Ini kau mengucapkan selamat atas perayaan yang sedang mereka lakukan. Jangan main-main. Dai kamu akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Allah mengatakan murka kepada orang yang mengatakan dia punya anak. Wa qalu ittakhadhar rahmanu walada. Laqad ji'tum syai'an idda. Mereka mengatakan Allah punya anak. Sungguh kalian telah mendatangkan kemungkaran yang besar. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Anda oleh Rahmani walada. Hampir bumi pecah, hampir langit terbelah, hampir gunung hancur ketika mereka mengatakan Allah punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayat takhidha walada. Tidak pantas bagi Allah punya anak. In kullu man fis samawati wal ardi ila rahmani abda. Semua yang di langit dan di bumi, malaikat Jibril, malaikat-malaikat di bumi, Nabi Isa, Nabi Muhammad, nabi-nabi semuanya hamba Allah, bukan anak Allah. Dalam hadis qudsi kata Allah, syatamani ibnu Adam walam yakun lahu dzalik. Anak Adam mencaciku dan tidak pantas dia mencaciku. Kenapa Allah mengatakan anak Adam mencaciku? Qala annaliyal walad. Dia mengatakan aku punya anak. Subhani an yakuna liyal walad. Maha suci aku punya anak. Allah mengatakan orang yang mengatakan Allah punya anak dalam Sahih Bukhari, Allah mengatakan dia telah mencaciku. Jadi, kalau kita bilang selamat Natal, kira-kira apa yang dipahami oleh orang-orang Nasara? Berarti kita ikut gembira dengan, iya enggak? Ikut gembira dengan apa yang mereka lakukan. Terus kapan kita mau dakwahi mereka? Sementara kita malah memperkokoh keyakinan mereka. Iya enggak? Memperkokoh. Karena kita ucapkan apa? Selamat. Kalau ada dai yang bilang, saya ucapkan selamat sesuai keyakinan saya. Ya, ucapkan kalau begitu. Selamat hari Natal, hari lahirnya Isa sebagai nabi bukan anak. Berani enggak ngomong begitu? Enggak berani. Makanya sebagian ulama ketika saya sudah bahas dalam buku ajaran mazhab Syafi'i yang ditinggalkan. Mengucapkan selamat lahir putra Tuhan itu lebih parah daripada selamat zina, daripada selamat minum khamar, paham? Karena berzina, minum khamar, homoseksual, itu maksiat biasa. Tapi kalau selamat lahirnya putra Tuhan, ini kekufuran. Ini syirik. Ini kan kita perspektif pandangan kita. Mereka ya urusan mereka. Saya bicara dalam konteks syariat apa? Islam. Maka kalau ingin masuk surga, yang Allah puji dalam surat Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, dan hamba-hamba Ar-Rahman yang sifatnya begini yang kata Allah ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru, mereka adalah orang-orang yang mendapat surga di antara sifat mereka, walladzina la yashhaduna az-zura, dan orang-orang yang tidak ikut hadir dalam perayaan-perayaan keagamaan agama lain. Paham Ibu? Kita punya teman, saya juga punya teman orang Nasrani, saya punya saudara orang Nasrani, ada. Tapi bukan berarti saya mengucapkan selamat Natal kepada mereka. Kalau waktunya baik, kita tidak dilarang berbuat baik sama tetangga kita, sama saudara kita, enggak ada masalah. Tapi urusan agama tentu tidak ya. Apa kita ngajak mereka, kamu toleransi juga sholat. Mana mau dia mau sholat? Ayo toleransi sholat yuk.